Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarif Prayoga, NIM 31. Saya Zulfina Bersadewi dengan NIM 6. Saya Nita Lara Pratama dengan NIM 12. Saya Finokta NIM 18. Di sini kami akan melakukan observasi pengambilan sampel tanah di kawasan hulu dan kawasan sedang. Untuk kawasan hulunya sendiri ada di Gunung Pasang dan kawasan sedangnya ada di daerah Bedadung. お前はもう死んでいる。何？もうは匠でギレブ。 Wes, mari. Lokasi pertama yang akan dituju pada observasi kali ini adalah Gunung Pasang yang berada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Gunung Pasang sendiri biasanya dijadikan sebagai objek wisata oleh masyarakat sekitar. Lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat observasi karena merupakan bagian hulu dari daerah aliran sungai atau DAS yang ada di Kabupaten Jember. Waktu yang ditempuh dari Jember Kota menuju ke Gunung Pasang sekitar kurang lebih 1 jam. Transportasi yang kami gunakan adalah sepeda motor untuk sampai di sana. Pemandangan di Gunung Pasang sangat asri karena kita banyak melihat pepohonan, perkebunan kopi, dan lain sebagainya. Setelah sampai pada titik lokasi yang teman-teman kelompok telah tentukan, kami melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan alat-alat seperti bor tanah, meteran, alat GPS, kantong plastik, dan sampel tanah terganggu. Tahapan pengambilan sampel tanah terganggu di Gunung Pasang sebagai berikut. Yang pertama, menentukan lokasi penelitian guna menentukan GTP sebanyak 10 titik pada lahan dengan kerapatan vegetasi rendah. Terdapat 2 karakteristik lokasi, yaitu daerah aliran sungai atau das hulu dan das tengah. Daerah aliran sungai atau das hulu di Desa Suci, Kecamatan Panti, dan daerah aliran sungai tengah meliputi Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari. Yang kedua, persiapkan alat yang dibutuhkan terdiri dari bor tanah, meteran, alat GPS, dan kantong plastik. Yang ketiga, pada masing-masing lokasi penelitian diambil sampel tanah terganggu atau terusik pada das bagian hulu dan das bagian tengah dengan kedalaman tanah 0-20 cm, 20-40 cm, dan 40-60 cm menggunakan bor tanah. Yang keempat, sampel tanah terusik dengan 3 ukuran kedalaman yang berbeda tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label guna dilakukan uji lab mengenai pH tanah, struktur tanah, dan tekstur tanah. Yang kelima, kemudian menentukan titik erosi di lapangan dengan bentuk erosi yang diperoleh, yaitu tanah longsor.
This is Semongko. Kini Aku sendiri. Lebih tepatnya pada tanggal 30 Maret 2022, pada lokasi kedua ini akan dilakukan pengambilan sampel pada wilayah daerah aliran sungai atau DAS bagian tengah yang berlokasi di Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari. Pada lokasi ini juga diambil sampel tanah terusik sebanyak 5 titik. Pengambilan sampel di daerah aliran sungai bagian tengah kurang lebih sama dengan pengambilan sampel tanah di daerah hulu yaitu Gunung Pasang. Setelah kami sekelompok sampai pada titik lokasi yang telah kami tentukan, kami melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan alat-alat seperti bor tanah, alat GPS, kantong plastik, meteran, dan sampel tanah terganggu dari DAS bagian tengah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan lokasi penelitian atau GTP pada 5 titik di daerah aliran sungai bagian tengah. Yang kedua, mempersiapkan alat yang dibutuhkan seperti alat GPS, bor tanah, meteran, dan kantong plastik. Selanjutnya, pada lokasi penelitian diambil sampel tanah terganggu dan terusik pada DAS bagian tengah dengan kedalaman tanah 3 macam yaitu 0-20 cm, 20-40 cm, dan 40-60 cm menggunakan bor tanah. Yang keempat, sampel tanah terusik dengan 3 ukuran kedalaman tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label untuk nantinya dilakukan pengujian lab mengenai pH tanah, tekstur tanah, dan struktur tanah. Kemudian kami menentukan bentuk erosi di lapangan. Nah, bentuk erosi yang kami temukan kurang lebih sama dengan pengambilan sampel sebelumnya, yaitu tanah longsor. Pada gambar tersebut, kami tampilkan peta titik sampel yang kami buat dengan menggunakan
kolaborasi aplikasi ArcGIS dengan Google Earth Engine, di mana dalam memasukkan titik lokasi dan membuat skrip baru menggunakan ArcGIS. Setelah itu, data yang telah dibuat pada ArcGIS dimasukkan pada komponen Google Earth Engine hingga terlihat pada peta terdapat 10 titik lokasi pengambilan sampel yang diantaranya terdiri atas 5 titik das hulu dan 5 titik das tengah. Adapun hasil penelitian yang didapat yaitu pH aktual das bagian hulu dengan kedalaman tanah 0-20 cm memiliki tingkat keasaman 4 yang berarti sangat asam. Untuk kedalaman tanah 20-40 cm dan 40-60 cm memiliki tingkat keasaman 3 yang berarti sangat asam. Sedangkan pH potensial das bagian hulu dengan kedalaman tanah 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm memiliki tingkat keasaman 4 yang berarti sangat asam. Adapun pH aktual das bagian tengah dengan kedalaman tanah 0-40 cm memiliki tingkat keasaman 7 yang berarti sedikit basa atau agak alkalis. Untuk kedalaman 40-60 cm memiliki keasaman 6 yang berarti agak masam. Sedangkan pH potensial das bagian tengah dengan kedalaman tanah 0-40 cm memiliki tingkat keasaman 6 yang berarti agak masam. Kedalaman tanah 40-60 cm memiliki keasaman 7 yang berarti sedikit basa atau agak alkalis. Untuk tekstur sendiri, pada daerah hulu memiliki tekstur tanah geluh lempung dengan panjang pita 5,4 cm yang pada saat diraba memiliki tekstur halus seperti lempung. Sedangkan pada daerah tengah mendapatkan hasil tanah lempung. Lokasi pengambilan sampel tanah dilakukan di dekat Sungai Bedadung pada daerah tengah das dengan tekstur seimbang, halus, dan sedikit kasar dengan pita sepanjang 4,8 cm. Struktur tanah. Ya, struktur tanah yang didapat yaitu bagian hulu memiliki tipe masif atau pejal dengan kelas struktur kecil 2,6, 2,4, dan 3,1 mm. Untuk ukuran sedang 9,4, 8,7, dan 7,5 cm. Hasil dari struktur tanah yang didapat yaitu bagian hulu memiliki tipe masif atau pejal dengan kelas struktur kecil 2,6, 2,4, dan 3,1 mm. Ukuran sedang 9,4, 8,7, dan 7,5 mm. Dan untuk ukuran besar 12,4, 11,9, dan 13,2 mm. Dengan derajat kemantapan yaitu kecil sama dengan lemah, sedang sama dengan sedang, dan besar sama dengan kuat ataupun kokoh. Sedangkan bagian tengah memiliki tipe masif atau pejal dengan kelas struktur kecil 2,7, 2,2, dan 2,5 mm. Ukuran sedang 9,5, 7,4, dan 8,8 mm. Dan untuk ukuran besar 15,1, 11,3, dan 12,5 mm. Dengan derajat kemantapan yaitu kecil sama dengan lemah, sedang sama dengan sedang, dan besar sama dengan kuat ataupun kokoh.